Lampu studio menyala putih terang, sorotan menari di atas panggung bundar yang dipasangi dua podium berhadapan. Di belakang panggung terpancang layar LED besar yang menayangkan judul debat dan potongan berita singkat. Aroma kopi hangat dari meja pers menyelinap ke kursi-kursi penonton, sementara mikrofon-mikrofon boom menggantung menunggu suara pertama. Kamera-kamera berputar, operator memeriksa frame, dan layar kecil di sisi moderator menampilkan hitungan mundur, detik-detik sebelum percakapan panas itu dimulai. Suasana tegang namun penuh harap, bukan hanya sekadar pertarungan gagasan, tetapi momen yang menurut banyak orang bisa menjadi penentu arah perhatian publik. Kang Deddy Mulyadi melangkah ke panggung dengan langkah tenang, berpakaian sederhana namun rapi, kemeja batik lengan panjang yang rapi, tanpa aksesoris mencolok. Wajahnya menampakkan garis-garis pengalaman, senyumnya hangat, matanya menghitung setiap orang di antara hadirin seolah ingin memastikan tak seorang pun luput dari perhatiannya. Ia duduk, menyesuaikan posisi mikrofon, dan dengan gerak tubuh yang tidak dibuat-buat ia memberi salam singkat kepada moderator dan penonton. Ada nuansa merakyat dalam caranya menatap, gesturnya yang kasar tapi tulus membuat banyak orang merasa dekat, seakan-akan yang berbicara bukan politisi jauh di podium, melainkan tetangga yang datang untuk bercerita tentang sawahnya besok pagi. Sahroni memasuki panggung dengan aura berbeda, rapi, berwibawa, setelan yang dipilih dengan presisi, gerak langkah yang sudah terlatih untuk panggung-panggung publik. Ia tersenyum pada kamera, memberi isyarat singkat pada timnya di belakang layar, lalu menata nada suaranya agar terdengar meyakinkan. Penampilannya menunjukkan seseorang yang terbiasa mengelola opini, dengan argumen yang dipoles dan statistik yang siap diluncurkan. Walau tidak berlebihan, ada unsur kemewahan dalam detail pakaian dan aksesorisnya yang kontras dengan kesederhanaan lawan di seberang podium, perbedaan yang tidak luput dari perhatian penonton dan komentator yang merekam setiap gerak. Moderator membuka acara dengan nada formal namun bersahabat, membacakan aturan, giliran bicara, batas waktu, kesempatan interpelasi, dan tata cara tanya jawab. Topik-topik yang tercantum di layar, kesejahteraan rakyat, pemerataan ekonomi, pelayanan publik, menandakan bahwa perdebatan tidak akan sekadar retorika, melainkan langsung menyinggung persoalan hidup sehari-hari masyarakat. Di sisi lain, ada pula sesi untuk pertanyaan dari penonton dan panel ahli, membuat format debat terasa padat dan menantang. Sebelum bel berbunyi, kamera menangkap ratusan telepon genggam yang siap merekam, semua orang tahu bahwa momen ini bisa viral dalam hitungan menit. Penonton di studio merupakan campuran, petani yang datang bersama serikat lokal, pemuda aktif dari universitas, ibu-ibu pasar, serta pendukung partai yang menebar spanduk kecil. Tangan terlihat mengangkat spanduk bertuliskan harapan-harapan sederhana, akses pasar, harga pupuk berkeadilan, dan layanan kesehatan yang terjangkau. Sorak-sorai tertahan, bibir berbincang pelan, beberapa mengusap dahi, beberapa lain memasang wajah optimis. Di luar studio, live chat sudah riuh, potongan gambar persiapan, close-up wajah, dan komentar pedas atau dukungan membanjiri feed. Ada kesadaran kolektif bahwa percakapan di panggung ini merembet jauh ke ranah kehidupan sehari-hari banyak orang. Ketika bel debat berbunyi, kedua tokoh itu saling menatap sebentar, bukan tatapan permusuhan, melainkan pertukaran pengakuan akan pentingnya panggung itu. Mereka pernah bertemu sebelumnya di banyak forum, namun suasana hari itu terasa berbeda, ada tekanan publik yang lebih besar, ekspektasi nyata, dan kebutuhan untuk menunjukkan bukti, bukan sekadar retorika. Kang Deddy mengangkat kedua tangan singkat sebagai tanda kesiapan, mengatur napasnya, lalu memilih nada bicara yang lembut namun tegas. Sahroni mencondongkan badan sedikit ke depan, memperlihatkan kesiapan untuk menekan poin-poin kebijakan dengan data dan narasi yang terstruktur. Detail kecil memperkaya suasana, gema suara yang sedikit berbeda saat Kang Deddy berbicara karena cara dia menempatkan mikrofon, senyum tipis Sahroni saat menunggu giliran menandakan ada argumen yang sudah disiapkan, layar LED menampilkan cuplikan video kampung yang diselipkan oleh tim produksi sebagai pengantar topik, sementara lampu studio meredup sesaat saat kamera memperbesar ekspresi. Semua elemen teknis itu, editing langsung, grafis real-time, dan tim media sosial yang menyiapkan klip, membentuk narasi modern tentang bagaimana debat politik dipertontonkan hari ini, cepat, visual, dan langsung terhubung dengan emosi pemirsa. Ini, tensi masih menggantung, penonton menahan napas menanti kalimat pertama, tim kampanye mencatat setiap gerak, dan pemirsa online menunggu momen yang bisa dijadikan bukti kebenaran bagi salah satu pihak.
Bab ini menutup dengan gambar dua sosok di panggung yang berbeda secara simbolik, satu sederhana, satu berwibawa, kedua-duanya memegang potensi untuk memengaruhi percakapan publik tentang kesejahteraan rakyat. Pembaca dibiarkan merasakan bahwa pertemuan itu lebih dari sekadar acara televisi, ia adalah titik awal sebuah benturan nilai yang akan menentukan siapa yang lebih mampu berbicara untuk dan dengan rakyat. Sesi debat resmi dimulai dengan giliran pertama diberikan kepada Sahroni. Ia berdiri, merapikan jasnya, dan memegang mikrofon dengan penuh keyakinan. Dengan suara lantang dan penuh percaya diri, ia mengajukan pertanyaan seolah ingin menguji kedalaman wawasan Kang Deddy. Bagaimana menurut Anda, ucap Sahroni, pemerintah bisa menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur yang masif dengan kesejahteraan sosial masyarakat yang sering kali terpinggirkan? Pertanyaan itu terdengar cerdas dan penuh bobot, tetapi jelas ditujukan untuk menjebak lawannya agar terpaku pada retorika umum, bukan jawaban nyata. Penonton mengangguk-angguk, sebagian merasa pertanyaan itu berbobot, sebagian lain menunggu kejutan dari Kang Deddy. Kang Deddy tidak terburu-buru menjawab. Ia menundukkan kepala sejenak, seolah sedang mendengar suara rakyat dalam pikirannya. Tangannya diletakkan tenang di atas podium, dan ia menghela napas sebelum membuka mulut. Dengan suara yang jauh lebih tenang daripada Sahroni, ia berkata, pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari beton dan aspal yang terbentang. Ukuran pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika ibu-ibu di pasar bisa tersenyum karena dagangannya laku, petani bisa menanam dengan tenang karena pupuk tersedia, dan anak-anak bisa berangkat sekolah tanpa harus khawatir perutnya kosong. Jawaban itu sederhana, tapi justru mengguncang. Tidak ada istilah teknis rumit, hanya bahasa hati yang langsung bisa dipahami oleh semua orang. Sorot mata penonton seketika berubah. Apa yang awalnya tampak seperti pertanyaan menjebak, justru dibalik oleh Kang Deddy menjadi ruang untuk menyampaikan visi kemanusiaannya. Moderator yang duduk di tengah sampai tertegun sejenak sebelum menoleh kembali ke Sahroni. Kamera televisi menyorot wajah-wajah penonton di studio, ada yang tersenyum puas, ada yang mengangguk setuju, bahkan ada yang bertepuk tangan kecil meski aturan sebenarnya melarang tepuk tangan di tengah sesi. Suasana yang semula dingin berubah menjadi hangat karena jawaban Kang Deddy menyentuh hati. Sahroni mencoba menahan ekspresinya, tapi senyumnya yang biasanya penuh percaya diri mulai kaku. Ia tidak menyangka lawannya akan menjawab pertanyaan dengan bahasa sesederhana itu, namun begitu tajam menohok. Di balik catatan yang ia bawa, ada deretan data, angka, dan istilah ekonomi yang sudah dipersiapkan, tetapi seolah kehilangan relevansi ketika dihadapkan dengan jawaban Kang Deddy yang membumi. Publik lebih percaya pada pengalaman nyata daripada angka-angka kering. Kamera kembali menyorot Sahroni, memperlihatkan gerakan kecil tangannya yang gelisah mengetuk podium. Kang Deddy melanjutkan jawabannya tanpa memberi ruang untuk keraguan. Ia menambahkan, kalau kita bicara pembangunan, jangan hanya lihat tol dan gedung tinggi. Rakyat kecil itu bukan cuma penonton pembangunan, mereka adalah bagian dari pembangunan itu sendiri. Kalau rakyat tertinggal, percuma kita bangga punya gedung pencakar langit, sementara di kampung masih ada anak-anak yang tidak bisa makan dengan layak. Kalimat itu disambut dengan riuh tepuk tangan spontan, bahkan beberapa penonton berdiri sambil bersorak. Moderator terpaksa mengingatkan audiens untuk tenang, namun suasana sudah terlanjur bergemuruh. Media sosial pun langsung ramai. Potongan live streaming menunjukkan bagaimana jawaban pertama Kang Deddy langsung trending. Netizen menuliskan komentar, ini baru pemimpin rakyat. Atau, bahasanya sederhana, tapi ngena banget. Hashtag debat Kang Deddy bahkan mulai menduduki posisi teratas trending topik. Beberapa akun influencer ikut mengutip jawaban tersebut, menjadikannya slogan baru tentang arti pembangunan yang sejati. Dalam hitungan menit, debat yang baru dimulai itu sudah berubah menjadi sorotan nasional. Sementara itu, Sahroni mencoba mengambil kembali kendali. Ia tersenyum tipis, lalu mengangguk-angguk seolah ingin menunjukkan bahwa ia menghargai jawaban Kang Deddy. Namun, ekspresi wajahnya sulit disembunyikan, rasa kaget, sedikit kesal, dan bingung bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa pertanyaan yang ia maksudkan untuk menjebak lawan justru menjadi bumerang yang menempatkannya dalam posisi terdesak sejak awal debat. Rasa percaya dirinya yang semula kokoh mulai goyah, dan publik bisa merasakannya. Moderator akhirnya memberikan kesempatan kepada Sahroni untuk menanggapi. Namun sebelum ia berbicara, momen hening itu terasa seperti jeda panjang yang menegangkan.
Penonton menunggu apakah Sahroni mampu mengimbangi jawaban yang penuh empati dan keberpihakan itu, atau justru semakin terjerumus ke dalam jebakan yang ia buat sendiri. Bab ini pun berakhir dengan tanda tanya besar, meninggalkan pembaca atau penonton pada rasa penasaran, apakah Sahroni akan mampu bangkit dari serangan pertama Kang Deddy, atau justru semakin tenggelam oleh narasi merakyat yang begitu kuat. Setelah menjawab pertanyaan Sahroni dengan sangat menohok, kini giliran Kang Deddy mengajukan pertanyaan balik. Ia berdiri tegak, menatap langsung ke arah lawannya dengan tatapan yang penuh ketegasan namun tetap sopan. "Saya ingin bertanya, Pak Sahroni," ucapnya dengan nada terukur, "bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang kesejahteraan rakyat kalau gaya hidup sebagian politisi begitu jauh dari realitas rakyat kecil? Bagaimana seorang ibu penjual gorengan di kampung bisa percaya pada janji keadilan sosial, ketika yang ia lihat justru mobil-mobil mewah dan pesta glamor dari para wakil rakyat?" Pertanyaan itu mengguncang ruangan, menghantam langsung ke inti persoalan yang sering terpendam di hati masyarakat. Penonton di studio terdiam, seolah ruangan itu kehilangan udara sesaat. Kamera televisi segera menyorot wajah Sahroni, yang kali ini tampak menegang. Bibirnya mencoba membentuk senyum, tapi jelas ada kebingungan di balik ekspresinya. Pertanyaan Kang Deddy tidak menggunakan data statistik atau istilah teknis, tetapi menyentuh titik paling sensitif, kepercayaan rakyat terhadap wakil mereka. Moderator sendiri terlihat sedikit gelisah, menyadari bahwa pertanyaan ini akan menjadi momen krusial dalam jalannya debat. Kang Deddy melanjutkan serangannya dengan narasi yang semakin dalam. Ia berkata, "Saya pernah menyaksikan langsung seorang anak di pedesaan yang harus berjalan puluhan kilometer hanya untuk sekolah, sementara di kota kita lihat para pejabat berlomba-lomba menunjukkan kemewahan. Bukankah ini sebuah ironi, Pak?" Ia mengucapkan kalimat itu dengan nada penuh empati, bukan kemarahan. Justru ketenangan dan ketulusannya membuat kata-kata itu terasa semakin menusuk. Penonton mulai bergemuruh, ada yang berbisik pada temannya, ada pula yang mengangguk dengan wajah serius. Di media sosial, momen itu langsung menjadi potongan klip yang disebarkan ribuan kali. Netizen menulis komentar pedas, "Kena batunya Sahroni," atau "Inilah pertanyaan yang mewakili isi hati rakyat." Hashtag baru pun bermunculan, seperti pertanyaan Kang Deddy dan politisi untuk rakyat. Banyak orang menilai bahwa inilah detik di mana keseimbangan debat mulai benar-benar berubah, dengan Kang Deddy memegang kendali penuh atas arah pembicaraan. Sahroni mencoba membuka suara, tetapi nada bicaranya terdengar gugup. Ia berusaha memutar balik dengan jawaban diplomatis tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peran kelas menengah. Namun, setiap kata yang keluar terasa jauh dari inti pertanyaan yang dilontarkan Kang Deddy. Penonton tampak tidak terkesan, bahkan beberapa tampak menggelengkan kepala. Moderator memberi waktu, tapi publik bisa melihat bahwa jawaban itu tidak mampu menutupi kegagapan yang sedang dialami Sahroni. Kang Deddy tidak langsung memotong, melainkan hanya tersenyum kecil dan mengangguk, memberi ruang bagi lawannya untuk menyelesaikan kalimatnya. Namun, ketika giliran kembali kepadanya, ia dengan tenang menambahkan, "Saya hanya ingin memastikan bahwa kita bicara tentang rakyat dengan hati, bukan hanya dengan angka. Karena rakyat tidak makan statistik, mereka makan nasi. Dan kalau harga beras naik, mereka yang paling merasakan." Kalimat sederhana itu membuat ruangan kembali bergemuruh, dengan tepuk tangan panjang yang kali ini lebih keras dari sebelumnya. Kekuatan Kang Deddy bukan hanya pada isi pertanyaannya, tetapi juga cara ia menyampaikannya. Ia tidak meninggikan suara, tidak pula menyerang pribadi secara kasar. Justru dengan ketenangan dan pilihan kata yang merakyat, ia berhasil menempatkan lawannya pada posisi sulit. Semua orang bisa melihat jelas bahwa perbedaan gaya dua tokoh ini sangat kontras, satu berbicara dengan bahasa hati rakyat, sementara yang lain terdengar seperti membaca laporan teknis. Kontras inilah yang semakin memperkuat posisi Kang Deddy di mata penonton. Suasana yang penuh ketegangan namun memihak. Publik merasa bahwa Kang Deddy bukan hanya berhasil membalikkan serangan, tetapi juga memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang tulus. Sahroni, yang biasanya percaya diri, kini justru terlihat defensif. Dan penonton di studio maupun di rumah menyadari, debat ini tidak lagi sekadar adu argumentasi, melainkan pertarungan nilai antara kesederhanaan yang membumi dan kemewahan yang jauh dari realita rakyat. Pertanyaan Kang Deddy yang tajam tentang gaya hidup mewah politisi membuat suasana ruang debat mendadak hening. Semua mata tertuju pada Sahroni yang sebelumnya begitu percaya diri. Kamera televisi menyorot wajahnya dari berbagai sudut,
memperlihatkan ekspresi bingung yang tak bisa disembunyikan. Bibirnya sempat bergerak, seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun tak ada kalimat yang benar-benar keluar. Ruangan yang dipenuhi ratusan penonton itu serasa menunggu detik-detik jawaban, tetapi yang terdengar hanyalah keheningan yang menekan. Sahroni mencoba mengalihkan pandangan dari Kang Deddy ke arah moderator, seolah mencari celah untuk meminta waktu tambahan atau mengulur jawaban. Namun moderator tetap diam, menunggu tanggapannya. Keringat tipis mulai tampak di pelipisnya, meski pendingin ruangan bekerja cukup dingin. Tangannya berulang kali menyentuh kertas catatan di podium, namun catatan itu tidak mampu memberikan jawaban. Semua data dan angka yang ia bawa seakan tidak relevan untuk menjawab pertanyaan sederhana namun penuh makna yang dilontarkan Kang Deddy. Penonton di studio mulai bereaksi. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang menutup mulut menahan tawa, sementara sebagian lain saling berpandangan penuh arti. Kamera sempat menangkap seorang ibu parubaya di barisan depan yang menggeleng pelan, ekspresi wajahnya seakan berkata, itu kan kenyataan sehari-hari, kenapa tidak bisa dijawab? Kontras ini semakin memperlihatkan jurang antara retorika dan kenyataan. Publik semakin sadar bahwa apa yang diucapkan Kang Deddy bukan sekadar serangan politik, melainkan cermin realitas. Di dunia maya, kejadian itu semakin heboh. Potongan siaran langsung yang memperlihatkan Sahroni terdiam langsung beredar luas. Warganet ramai-ramai membuat komentar satir, politisi kok kalah sama pertanyaan sendiri, atau bungkam bukan emas kalau lagi debat. Meme-meme baru bermunculan, memperlihatkan gambar podium kosong dengan tulisan, jawaban tidak tersedia. Dalam hitungan menit, nama Sahroni menjadi trending topik, namun bukan karena prestasi, melainkan karena momen diamnya yang viral. Kang Deddy tetap berdiri tenang, tidak menunjukkan ekspresi merendahkan atau mengejek. Ia hanya menatap lurus ke arah lawannya dengan sikap hormat, seakan memberi kesempatan untuk menjawab. Ketulusan inilah yang justru membuat publik semakin simpati kepadanya. Sikapnya memperlihatkan kelas seorang pemimpin yang tidak perlu merendahkan lawan, karena kebenaran sudah berbicara dengan sendirinya. Senyumnya yang sederhana menambah kesan kuat bahwa ia tidak sedang berusaha memenangkan debat untuk dirinya sendiri, melainkan menyuarakan suara rakyat. Moderator akhirnya mencoba menyelamatkan situasi dengan menawarkan opsi agar pertanyaan dilanjutkan ke sesi berikutnya. Namun sebelum itu, waktu cukup lama telah terbuang hanya dengan menunggu jawaban yang tak kunjung keluar. Kesunyian itu sendiri menjadi jawaban paling jelas, bahwa pertanyaan Kang Deddy memang tidak mudah, bahkan bagi politisi sekaliber Sahroni. Di mata penonton, momen itu menjadi bukti nyata bahwa isu kesejahteraan rakyat bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi dengan kata-kata manis. Sejumlah jurnalis di barisan belakang terlihat sibuk mengetik cepat di laptop mereka. Judul-judul headline sudah disiapkan, Sahroni terdiam di hadapan pertanyaan Kang Deddy, atau debat memanas, politisi bungkam saat disinggung gaya hidup mewah. Foto-foto ekspresi Sahroni yang kebingungan segera diunggah ke portal berita daring. Dalam sekejap, berita itu menyebar ke berbagai platform, membuat kejadian tersebut tidak hanya menjadi tontonan di studio, tetapi juga konsumsi nasional. Gambaran jelas, seorang politisi yang biasanya penuh percaya diri harus menelan kenyataan pahit karena pertanyaan sederhana yang mewakili suara rakyat. Sahroni mungkin bisa diam, tetapi keheningannya justru lebih keras daripada 1000 kata. Sementara itu, Kang Deddy semakin kokoh berdiri sebagai simbol pemimpin yang berani, jujur, dan benar-benar peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Momentum ini menjadi titik balik penting dalam jalannya debat, yang akan terus dikenang publik sebagai momen bungkamnya seorang politisi oleh suara rakyat. Keheningan panjang setelah Sahroni gagal menjawab berubah seketika menjadi riuh yang menggema di seluruh studio. Penonton yang sejak awal menahan diri akhirnya tidak lagi bisa menyembunyikan ekspresi mereka. Tepuk tangan panjang meledak dari berbagai sisi ruangan, sebagian orang bahkan berdiri dari kursinya sambil berteriak memberi dukungan. Moderator yang awalnya mencoba menjaga suasana tetap formal terpaksa membiarkan momen itu berlangsung, karena jelas bahwa gelombang simpati publik mengalir begitu kuat ke arah Kang Deddy. Sorak-sore itu bukan sekadar apresiasi debat, melainkan tanda bahwa suara rakyat menemukan perwakilannya di podium. Riuh tepuk tangan itu membawa nuansa emosional yang sulit dilukiskan. Beberapa penonton terlihat meneteskan air mata haru, terutama para ibu rumah tangga dan pedagang kecil yang hadir sebagai undangan. Mereka merasa bahwa Kang Deddy benar-benar menyuarakan isi hati mereka yang selama ini terabaikan. Seorang bapak parubaya bersorak lantang, "Hidup Kang Deddy."
Disambut tepukan berulang dari barisan penonton lainnya. Atmosfer studio yang tadinya formal berubah menjadi semacam panggung aspirasi rakyat, di mana emosi yang tulus lebih kuat dari aturan acara. Sementara itu, Sahroni hanya bisa berdiri kaku di podium, wajahnya mencoba tetap tenang meski dalam hati ia mungkin merasakan tekanan yang luar biasa. Riuh tepuk tangan itu terdengar seperti dentuman yang terus-menerus mengingatkan bahwa publik lebih percaya pada kesederhanaan dan kejujuran ketimbang retorika kosong. Kamera televisi sengaja membagi layar menjadi dua, satu menyorot Kang Deddy dengan senyum hangat dan anggukan kepala, satunya lagi menyorot Sahroni yang tampak kikuk, berusaha mempertahankan wibawa di tengah badai sorakan. Moderator mencoba meredakan suasana dengan mengetuk palu kecil tanda pengingat aturan debat, tetapi justru disambut dengan tawa kecil dari audiens. Mereka tidak bisa langsung berhenti karena sorakan itu muncul dari hati yang benar-benar terwakili. Seorang mahasiswa di barisan atas bahkan berdiri dengan tangan mengepal, meneriakkan, "Inilah suara rakyat sesungguhnya." Sorak itu menggema, semakin mempertegas bahwa Kang Deddy telah berhasil menyentuh lapisan paling dalam dari hati publik. Di balik layar, tim media sosial Kang Deddy segera memanfaatkan momentum itu. Mereka mengunggah cuplikan singkat momen tepuk tangan tersebut, lengkap dengan kutipan kalimat Kang Deddy, "Rakyat tidak makan statistik, rakyat makan nasi." Video itu hanya dalam beberapa menit sudah dibanjiri ribuan komentar dan like. Banyak orang menuliskan bahwa inilah saat langka di mana seorang politisi berani bicara sejujurnya tanpa takut kehilangan muka. Tepuk tangan penonton di studio kini menggema ke seluruh negeri melalui layar gawai. Riuh penonton itu juga menular ke media nasional. Reporter dari berbagai stasiun berita yang hadir langsung menyiarkan suasana tersebut dengan headline mencolok, "Tepuk tangan membahana untuk Kang Deddy," dan publik berdiri menyambut suara rakyat. Tayangan ulang disiarkan berulang-ulang, dan masyarakat di rumah ikut merasakan getaran yang sama. Bahkan di warung kopi atau rumah sederhana, orang-orang yang menonton bersama televisi ikut bertepuk tangan seolah mereka berada langsung di studio. Ini bukan lagi sekadar debat, melainkan peristiwa yang mengikat emosi kolektif bangsa. Sementara itu, Kang Deddy tidak menunjukkan euforia berlebihan. Ia hanya tersenyum tenang, merapatkan kedua tangannya di dada, lalu sedikit menunduk sebagai tanda penghormatan kepada penonton. Gestur itu sederhana, tetapi justru membuat sorakan semakin keras. Publik merasakan keikhlasan yang jarang terlihat dari politisi, sikap rendah hati yang menunjukkan bahwa ia tidak mencari sorak-sorai demi popularitas, melainkan murni ingin menyuarakan kebenaran. Ketenangan itu membuat riuh tepuk tangan terasa semakin bermakna. Gambaran studio yang masih bergemuruh meski moderator berulang kali mencoba melanjutkan acara. Riuh tepuk tangan itu bukan hanya simbol kemenangan dalam satu sesi debat, melainkan sebuah penanda sejarah bahwa suara rakyat tidak bisa lagi diremehkan. Kang Deddy berdiri kokoh sebagai representasi harapan baru, sementara Sahroni, meski diam, harus menerima kenyataan pahit bahwa sorakan rakyat bukan lagi untuknya. Momen ini akan selalu dikenang sebagai saat ketika publik bersatu menyambut pemimpin yang benar-benar peduli. Setelah riuh tepuk tangan perlahan mereda, suasana studio kembali tenang. Moderator memberikan giliran berbicara kepada Kang Deddy untuk melanjutkan argumennya. Dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan, Kang Deddy membuka pernyataannya. "Saya ingin menegaskan satu hal," ucapnya sambil menatap ke arah kamera, seakan bicara langsung kepada jutaan rakyat di rumah, "Jabatan politik itu bukan jalan untuk mencari kekayaan pribadi. Jabatan itu adalah amanah, ladang pengabdian, di mana rakyatlah yang harus selalu menjadi pusat perhatian." Kalimat itu langsung mendapat anggukan setuju dari banyak penonton di studio, bahkan sebelum ia melanjutkan ke bagian berikutnya. Kang Deddy lalu mengisahkan pengalaman pribadinya saat turun langsung ke desa-desa. Ia menceritakan bagaimana ia pernah duduk berjam-jam bersama petani di saung sederhana, mendengarkan keluhan mereka tentang sulitnya mendapatkan pupuk dan harga gabuh yang jatuh. "Disitulah saya belajar bahwa rakyat tidak butuh janji-janji indah. Mereka hanya butuh kebijakan yang nyata dan pemimpin yang mau mendengar," ujarnya. Narasi ini disampaikan dengan begitu alami, seolah ia sedang bercerita kepada sahabat, bukan berpidato di forum resmi. Aura kerakyatannya begitu terasa. Ia kemudian menjelaskan filosofinya dengan perumpamaan sederhana. "Kalau kita membangun jalan tol, itu bagus. Tapi kalau di kampung, jalan kecil menuju sawah masih rusak, maka pembangunan itu pincang. Kalau kita bangun gedung tinggi di kota, itu indah. Tapi kalau anak-anak di desa masih belajar di sekolah reyot, pembangunan itu tidak adil."
Filosofi saya sederhana, pembangunan harus menyentuh semua, terutama yang paling lemah. Perumpamaan ini membuat banyak orang yang mendengar merasa tercerahkan, karena ia membicarakan keseimbangan yang sering diabaikan dalam politik. Penonton tampak sangat terhanyut. Beberapa mahasiswa mencatat serius, seakan mereka sedang mendengar kuliah penting tentang politik kerakyatan. Seorang pemuda di barisan belakang bersorak, itu baru pemimpin sejati. Suasana di studio terasa seperti ruang kelas raksasa di mana Kang Deddy menjadi guru yang mengajarkan makna pengabdian. Bahkan moderator yang biasanya kaku mulai tersenyum kecil, menyadari bahwa apa yang disampaikan bukan hanya argumen, tetapi wejangan hidup yang bernilai. Di media sosial, kutipan-kutipan Kang Deddy segera bermunculan. Netizen membagikan potongan kalimat seperti, rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh didengar, atau pembangunan tidak boleh pincang. Banyak akun masyarakat biasa yang menulis testimoni, menceritakan pengalaman mereka yang senada dengan apa yang diungkapkan Kang Deddy. Filosofinya menyebar luas, bukan hanya sebagai wacana politik, melainkan sebagai motivasi moral yang menginspirasi. Sementara itu, wajah Sahroni semakin tenggelam dalam bayangan sorotan kamera. Ia tampak berusaha tersenyum, tetapi sulit menutupi rasa terpojok. Filosofi Kang Deddy yang begitu sederhana justru terasa lebih kuat daripada semua data ekonomi yang telah ia siapkan. Kontras ini semakin mempertegas perbedaan keduanya, satu berbicara dari pengalaman langsung bersama rakyat, satu lagi berbicara dari perspektif elit yang berjarak. Publik jelas lebih tersentuh oleh bahasa hati yang dibawa Kang Deddy. Kang Deddy menutup pernyataannya dengan kalimat penuh makna, kalau rakyat bahagia, negara pasti kuat. Kalau rakyat menderita, sehebat apapun gedung kita bangun, itu hanya akan jadi monumen kesombongan. Ucapannya membuat penonton kembali bertepuk tangan panjang. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung filosofi mendalam tentang hubungan antara kesejahteraan rakyat dan kekuatan bangsa. Ia berhasil merangkum gagasannya menjadi satu pesan yang sulit dibantah. Peneguhan posisi Kang Deddy sebagai figur yang tidak hanya berani dalam debat, tetapi juga memiliki filosofi hidup yang kuat tentang arti politik dan pembangunan. Publik yang mendengarkan merasa tercerahkan, seolah mendapatkan panduan moral dari seorang pemimpin yang tulus. Suasana studio dan jagat maya pun sepakat, Kang Deddy bukan sekadar berdebat, ia sedang mengajarkan arti kepemimpinan sejati yang berpihak pada rakyat. Setelah mendengar uraian panjang Kang Deddy yang syarat dengan filosofi rakyat, moderator memberikan kesempatan kepada Sahroni untuk menanggapi. Ia menarik napas panjang, mencoba memulihkan wibawa yang sempat goyah. Dengan senyum yang dipaksakan, ia mulai bicara, saya menghargai apa yang disampaikan Kang Deddy. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pembangunan besar, seperti jalan tol dan investasi asing, adalah fondasi pertumbuhan ekonomi kita. Kalimat itu terdengar rapi, tapi publik bisa merasakan nada gugup di balik intonasinya. Penonton yang sebelumnya larut dalam filosofi Kang Deddy kini tampak dingin menanggapi kata-kata Sahroni. Sahroni kemudian mengeluarkan deretan data yang ia bawa. Ia menyebut angka pertumbuhan ekonomi, peningkatan APBN, dan klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional. Dengan nada formal, ia mencoba meyakinkan penonton bahwa kebijakan besar yang ia bela juga memiliki manfaat bagi masyarakat kecil. Namun, di tengah kata-kata teknis itu, beberapa penonton terlihat kebingungan. Wajah mereka menunjukkan ekspresi sulit menangkap maksud, berbeda jauh dengan saat mendengar penjelasan sederhana dari Kang Deddy yang langsung menyentuh perasaan. Kamera televisi beberapa kali menyorot ekspresi penonton yang tampak hambar. Bahkan ada yang menguap kecil, tanda bahwa paparan angka dan grafik tidak berhasil menarik perhatian mereka. Narasi Sahroni yang terlalu teknokratis terasa jauh dari realitas kehidupan sehari-hari rakyat. Di media sosial, netizen menulis komentar satir seperti, Kang Deddy bicara tentang nasi, Sahroni bicara tentang grafik, atau rakyat nggak bisa makan data. Kontras ini semakin memperkuat jurang antara keduanya. Menyadari bahwa argumennya tidak mendapat sambutan hangat, Sahroni mencoba mengganti pendekatan. Ia menambahkan cerita pribadi, bagaimana ia dulu juga pernah merasakan hidup sederhana di masa kecil sebelum akhirnya sukses. Namun, narasi itu terdengar kurang meyakinkan karena gaya hidupnya saat ini sangat bertolak belakang dengan gambaran yang ia coba bangun. Penonton tidak tergerak, bahkan beberapa terlihat mengangkat alis tanda skeptis. Seolah-olah publik sulit percaya pada kisah sederhana dari sosok yang kini dikenal dengan citra mewah. Kang Deddy menanggapi upaya itu dengan gestur tenang.
Ia hanya tersenyum kecil sambil mengangguk, seakan menghargai apa yang dikatakan, tetapi tidak merasa perlu mengomentari lebih jauh. Sikap ini justru membuat posisi Sahroni semakin sulit. Karena tanpa menyerang pun, keberadaan Kang Deddy yang tenang dan konsisten dengan narasi kerakyatan sudah cukup membuat argumen Sahroni terlihat rapuh. Penonton semakin menyadari bahwa perbedaan keduanya bukan hanya soal isi, tetapi juga soal ketulusan. Di media sosial, perdebatan itu terus dipantau jutaan orang. Potongan video Sahroni yang membacakan data panjang lebar dibandingkan dengan video singkat Kang Deddy yang penuh perumpamaan sederhana. Hasilnya jelas, video Kang Deddy mendapatkan lebih banyak dukungan, komentar positif, dan dibagikan berkali-kali. Sementara video Sahroni justru dijadikan bahan parodi, dengan editan lucu yang menampilkan grafik dan angka tak berujung. Fenomena ini menunjukkan betapa publik lebih mudah terhubung dengan narasi yang membumi ketimbang retorika teknis. Sahroni tampak semakin terdesak. Keringat mulai membasahi dahinya, meski ia berusaha menutupi dengan menyeka perlahan. Ia berusaha mempertahankan gaya bicara meyakinkan, tetapi suara kecil di dalam dirinya mungkin sudah sadar bahwa ia sedang kalah telak dalam pertarungan narasi. Publik bisa melihat jelas bahwa upayanya untuk membela diri justru memperlebar jurang antara dirinya dan rakyat. Semakin banyak ia bicara, semakin kuat simpati penonton mengalir kepada Kang Deddy. Suasana di mana Sahroni masih berdiri mencoba menjelaskan posisinya, tetapi sorotan publik tidak lagi berpihak kepadanya. Usahanya terdengar seperti pembelaan yang terlambat, sebuah percobaan untuk merebut kembali kepercayaan yang sudah hilang sejak ia bungkam di hadapan pertanyaan Kang Deddy. Sebaliknya, Kang Deddy semakin kokoh berdiri tanpa banyak bicara, karena diamnya pun kini berbicara lebih lantang daripada 1000 kata Sahroni. Momen ini mempertegas bahwa dalam perdebatan publik, ketulusan jauh lebih kuat daripada sekadar argumentasi. Debat panas itu bukan hanya menjadi tontonan di studio, tetapi juga menjadi perbincangan besar di dunia maya. Sejak menit-menit awal ketika Kang Deddy Mulyadi melontarkan pertanyaan tajam yang membuat Sahroni bungkam, cuplikan video tersebut langsung tersebar di berbagai platform media sosial. Twitter, Instagram, TikTok, hingga YouTube dipenuhi dengan potongan adegan yang viral. Hashtag seperti Kang Deddy untuk rakyat dan Sahroni bungkam menjadi trending, menandakan bahwa masyarakat luas benar-benar menaruh perhatian pada perdebatan itu. Komentar-komentar netizen membanjiri setiap unggahan terkait debat. Banyak yang menuliskan kekaguman mereka terhadap keberanian Kang Deddy. Ini baru wakil rakyat yang bicara dengan hati, bukan dengan data kosong, tulis seorang pengguna Twitter. Di sisi lain, Sahroni menuai banyak kritik. Banyak yang menilai jawabannya tidak menyentuh persoalan rakyat kecil. Rakyat tidak bisa kenyang hanya dengan angka, komentar seorang netizen di Instagram. Kontras reaksi ini menunjukkan bahwa publik dengan tegas lebih berpihak pada Kang Deddy. YouTube pun dipenuhi konten kreator yang membedah jalannya debat. Ada yang membuat analisis politik, ada pula yang hanya mengunggah ulang potongan paling menarik. Hampir semua thumbnail menampilkan ekspresi Sahroni yang terdiam atau kebingungan, berlawanan dengan senyum tenang Kang Deddy. Judul-judul clickbait seperti, Sahroni mati kutu di hadapan Kang Deddy, atau Kang Deddy, pemimpin yang ditunggu rakyat membuat tayangan itu semakin ramai ditonton. Dalam hitungan jam, jutaan orang sudah menyaksikan momen tersebut. Fenomena dukungan ini bahkan meluas ke aplikasi percakapan pribadi. Di grup WhatsApp keluarga, komunitas, hingga forum-forum online, orang-orang membagikan potongan debat itu disertai komentar pribadi. Banyak yang merasa ucapan Kang Deddy mewakili suara hati mereka. Seorang petani menulis di Facebook, "Saya nggak kenal Kang Deddy secara pribadi, tapi cara beliau bicara sama persis dengan isi hati kami di desa." Kalimat sederhana ini mendapat ribuan tanda suka dan komentar, bukti nyata bahwa Kang Deddy berhasil menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Di sisi lain, tim Sahroni berusaha melakukan klarifikasi dan menampilkan potongan video lain yang menunjukkan ia berbicara tentang pembangunan besar. Namun, netizen tidak begitu peduli. Narasi yang sudah terbentuk terlalu kuat, Sahroni dianggap sebagai politisi elit yang jauh dari rakyat, sementara Kang Deddy digambarkan sebagai sosok pemimpin yang peduli. Bahkan ada meme yang viral, menampilkan dua gambar, satu grafik yang penuh angka dengan tulisan, Sahroni bicara, dan satu gambar sawah dengan tulisan, Kang Deddy bicara. Meme sederhana itu menyebar luas, menjadi simbol kontras dua gaya politik. Arus dukungan yang begitu deras membuat nama Kang Deddy melonjak di jagat maya. Akun-akun fanbase bermunculan,
berisi kutipan-kutipan bijak yang ia lontarkan dalam debat. Video-video lama ketika ia berinteraksi dengan rakyat kecil kembali diunggah dan mendapatkan perhatian baru. Orang-orang semakin yakin bahwa konsistensi Kang Deddy bukan hanya retorika debat, tetapi sudah lama ia jalani dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemimpin daerah. Reputasinya semakin kokoh sebagai politisi yang membumi. Lebih jauh lagi, fenomena ini menunjukkan kekuatan opini publik di era digital. Dukungan netizen bukan hanya sekadar komentar di media sosial, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat luas. Dalam dunia politik modern, persepsi publik bisa menjadi modal yang lebih kuat daripada sekadar kekuasaan struktural. Kang Deddy sadar bahwa dukungan ini harus dijaga dengan konsistensi, sementara Sahroni mungkin baru menyadari bahwa ia telah kehilangan simpati publik dalam waktu yang sangat singkat. Gambaran jelas, netizen bukan sekadar penonton pasif, tetapi aktor aktif yang menentukan arah opini publik. Dukungan yang membludak kepada Kang Deddy menjadi bukti bahwa politik hati lebih kuat daripada politik data. Nama Kang Deddy semakin dielu-elukan, sementara Sahroni masih berjuang untuk meredam gelombang kritik yang tak kunjung surut. Dunia maya telah memilih siapa yang lebih layak didukung, dan pilihannya jelas berpihak pada Kang Deddy Mulyadi. Gema perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi dan Sahroni tidak hanya berhenti di studio televisi maupun media sosial. Dalam hitungan hari, isu itu merembes masuk ke ruang-ruang elit politik di Senayan dan Istana. Politisi senior dari berbagai partai mulai memberikan tanggapan, baik secara terbuka melalui media maupun dalam diskusi internal. Sebagian besar mengakui bahwa penampilan Kang Deddy berhasil memikat hati rakyat, sementara kegugupan Sahroni dianggap sebagai pukulan telak bagi reputasinya di kalangan politisi papan atas. Di DPR, beberapa anggota dewan membicarakan perdebatan tersebut di sela rapat. Ada yang tersenyum getir, ada pula yang terang-terangan memuji gaya bicara Kang Deddy yang sederhana tapi kuat. Dia itu beda, ujar seorang legislator sambil berbisik pada koleganya, nggak banyak politisi yang bisa ngomong seperti itu, apalagi langsung menyentuh hati rakyat. Kalimat ini cepat menyebar, membuat banyak anggota parlemen sadar bahwa sosok Kang Deddy bisa menjadi ancaman serius bagi dominasi elit lama. Partai-partai politik mulai berhitung. Ada yang melihat momentum ini sebagai peluang untuk mendekati Kang Deddy, berharap bisa menariknya ke dalam barisan mereka. Ada pula yang merasa khawatir jika ia benar-benar naik ke panggung nasional, karena keberadaannya bisa menggeser tokoh-tokoh yang selama ini mendominasi percaturan politik. Diskusi internal semakin intens, seakan satu perdebatan di televisi mampu mengubah arah peta politik yang sebelumnya stabil. Di sisi lain, kelompok pendukung Sahroni terlihat sibuk melakukan damage control. Mereka menggelar konferensi pers, mencoba menjelaskan bahwa bungkamnya Sahroni saat debat bukan karena tidak mampu menjawab, melainkan karena ingin memberi ruang pada Kang Deddy untuk berbicara. Namun, klarifikasi itu terdengar dipaksakan. Media dan publik justru semakin menyorot ketidakmampuan Sahroni menghadapi pertanyaan sederhana yang dilontarkan Kang Deddy. Upaya memperbaiki citra terasa sia-sia. Sementara itu, tokoh-tokoh politik senior di luar DPR ikut angkat bicara. Seorang mantan menteri yang dikenal bijak menilai, debat itu menunjukkan siapa yang benar-benar lahir dari rakyat dan siapa yang hanya mengenakan topeng rakyat. Ucapan itu menjadi headline di berbagai media, mempertegas narasi bahwa Kang Deddy kini dipandang sebagai simbol kepemimpinan alternatif. Banyak pengamat politik mulai menyebut namanya dalam prediksi calon pemimpin masa depan. Presiden dan wakil presiden pun dikabarkan memperhatikan dinamika ini. Meski tidak memberikan komentar langsung, beberapa orang dekat istana menyebut bahwa mereka mengapresiasi gaya komunikasi Kang Deddy yang menyejukkan namun tegas. Bahkan ada kabar bahwa beberapa pejabat tinggi negara diam-diam membandingkan penampilan Kang Deddy dengan politisi lain yang lebih sering tampil penuh gimmick. Kehadirannya dianggap menyegarkan di tengah stagnasi wacana politik nasional. Di kalangan pengamat, diskusi semakin tajam. Ada yang menilai bahwa fenomena Kang Deddy adalah tanda kebangkitan politik kerakyatan, sebuah gelombang baru yang bisa menggeser paradigma politik transaksional. Ada juga yang berpendapat bahwa kekuatan media sosial yang mendukungnya adalah senjata utama yang bisa mempercepat kebangkitannya. Apapun analisisnya, semua sepakat, Kang Deddy telah mengguncang elit politik dengan satu perdebatan saja. Suasana elit politik yang resah sekaligus terkesima. Mereka sadar bahwa rakyat kini punya figur baru yang lebih autentik, lebih membumi, dan lebih dipercaya. Kang Deddy Mulyadi tidak lagi hanya menjadi bintang debat,
tetapi telah menjelma menjadi simbol perlawanan terhadap politik lama yang penuh kepalsuan. Dari Senayan hingga istana, semua mata kini mulai menoleh padanya, menunggu langkah selanjutnya. Usai debat panas yang mengguncang ruang publik, wajah Kang Deddy Mulyadi semakin sering menghiasi layar televisi, media sosial, hingga obrolan sederhana di warung kopi. Rakyat kecil yang sebelumnya merasa tidak punya wakil untuk menyuarakan isi hati mereka, kini menemukan sosok yang dianggap tulus memperjuangkan kepentingan mereka. Kang Deddy bukan hanya berbicara, tetapi berbicara dengan bahasa yang mereka mengerti, bahasa kehidupan sehari-hari. Harapan pun mulai tumbuh, dari desa hingga kota, dari pasar tradisional hingga kampus-kampus. Seorang pedagang sayur di pasar tradisional mengatakan pada wartawan lokal, kalau semua wakil rakyat seperti Kang Deddy, mungkin kami nggak perlu teriak-teriak lagi soal harga naik. Kami yakin beliau akan dengar. Kalimat sederhana itu mewakili perasaan banyak rakyat yang sudah lelah dengan janji manis politisi. Bagi mereka, Kang Deddy bukan sekadar politisi, melainkan perwujudan seorang pemimpin yang dekat, mendengar, dan memahami penderitaan. Dukungan moral itu pelan tapi pasti berubah menjadi harapan besar. Di kalangan anak muda, sosok Kang Deddy dianggap membawa angin segar. Banyak mahasiswa yang menganggapnya sebagai role model baru, seorang politisi yang jujur dan berani menghadapi elit tanpa takut kehilangan posisi. Meme dan kutipan bijaknya dibagikan di berbagai platform digital. Bahkan, muncul komunitas sukarela yang menamakan diri, Relawan Hati Rakyat untuk Kang Deddy. Mereka bergerak tanpa komando resmi, membuat konten, mengadakan diskusi, hingga turun ke jalan membagikan selebaran berisi pesan-pesan Kang Deddy. Harapan itu tidak hanya muncul di level wacana, tapi juga mulai terasa sebagai dorongan nyata untuk masa depan. Banyak warga di daerah pedesaan menulis surat terbuka, memohon agar Kang Deddy terus konsisten membela rakyat kecil. Ada yang bahkan mendorongnya untuk maju dalam pemilihan nasional, entah sebagai calon legislatif utama atau bahkan calon pemimpin eksekutif. Kalau Kang Deddy maju, kami akan dukung tanpa pikir panjang, ujar seorang nelayan di pesisir Jawa. Suara-suara ini menjadi tanda bahwa rakyat mendambakan perubahan nyata. Namun, di balik harapan itu juga terselip kekhawatiran. Sebagian masyarakat takut jika Kang Deddy akhirnya terjebak dalam arus politik praktis yang penuh godaan dan kompromi. Mereka berharap ia tetap menjaga integritas dan filosofi kerakyatannya. Jangan sampai Kang Deddy berubah jadi seperti politisi lain begitu sudah berkuasa, tulis seorang warganet di Twitter. Kekhawatiran ini menunjukkan betapa rakyat benar-benar menaruh kepercayaan besar kepadanya, sekaligus cemas kehilangan sosok yang mereka anggap langka. Sementara itu, pengamat politik menilai fenomena ini sebagai peluang sekaligus tantangan. Mereka melihat Kang Deddy punya modal sosial yang kuat untuk melangkah lebih jauh di panggung nasional. Namun, tantangan terbesar justru ada pada ekspektasi rakyat yang begitu tinggi. Kalau beliau bisa menjaga konsistensi, harapan rakyat bisa berubah menjadi gerakan besar. Tapi kalau goyah, maka kekecewaan akan lebih dalam, ujar seorang pengamat. Pernyataan itu menegaskan bahwa setiap langkah Kang Deddy kini diawasi dengan cermat oleh publik. Rakyat pun semakin vokal menyuarakan dukungan. Aksi-aksi solidaritas muncul di berbagai daerah, dari aksi doa bersama, diskusi publik, hingga spanduk yang dipasang di jalanan dengan tulisan, "Kang Deddy, jangan lelah bela kami." Fenomena ini mengingatkan pada gelombang dukungan rakyat terhadap tokoh-tokoh kerakyatan di masa lalu, sebuah gerakan organik yang lahir dari bawah tanpa rekayasa politik. Harapan yang membludak ini menjadi bukti bahwa masyarakat haus akan sosok pemimpin yang benar-benar hadir untuk mereka. Perjalanan panjang kisah debat dengan gambaran jelas, Kang Deddy Mulyadi telah menjelma menjadi simbol harapan rakyat. Dari ruang debat sederhana, ia berhasil menyentuh hati jutaan orang dan menyalakan semangat baru dalam politik Indonesia. Harapan rakyat kini ada di pundaknya, sebuah amanah besar yang harus dijaga dengan ketulusan dan keberanian. Dan dalam hati rakyat, mereka percaya bahwa pemimpin yang lahir dari mereka, untuk mereka, tidak akan pernah meninggalkan mereka. Debat panas itu mungkin hanya berlangsung beberapa jam, tetapi gaungnya menjalar jauh melebihi batas studio. Bagi banyak rakyat, momen itu adalah titik balik yang menegaskan bahwa politik masih bisa menghadirkan sosok yang benar-benar peduli. Kang Deddy kini bukan hanya seorang politisi, melainkan simbol harapan baru. Namun, ia sendiri sadar bahwa jalan perjuangan tidak berakhir di satu perdebatan. Justru, itulah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan,
ujian, dan godaan besar. Setelah perdebatan, Kang Deddy menerima banyak undangan dari berbagai komunitas rakyat. Ia hadir di desa-desa, duduk bersama petani, nelayan, buruh, hingga pedagang kecil. Di setiap kunjungan, rakyat menyambutnya dengan antusias. Mereka tidak hanya menganggapnya sebagai tamu, tetapi sebagai bagian dari keluarga. Ia makan di warung sederhana, tidur di rumah panggung, dan berbincang tanpa jarak. Semua itu ia lakukan bukan untuk pencitraan, melainkan karena memang itulah dirinya. Semakin jauh ia melangkah, semakin dalam kepercayaan rakyat kepadanya. Namun, kepercayaan besar juga mendatangkan lawan-lawan besar. Elit politik yang merasa terancam mulai mencari cara untuk meredam pengaruhnya. Ada yang mencoba menggiring isu, ada pula yang berusaha menyerang pribadi. Kang Deddy menanggapinya dengan tenang, tanpa membalas dengan kebencian. Ia percaya bahwa fitnah dan tekanan hanyalah bagian dari ujian seorang pemimpin. Kalau kita ikhlas berjuang untuk rakyat, maka rakyat sendiri yang akan jadi pelindung kita, begitu katanya dalam sebuah wawancara. Rakyat pun benar-benar membuktikan kesetiaan mereka. Setiap kali ada serangan kepada Kang Deddy, netizen ramai-ramai membela. Setiap kali ada fitnah, rakyat di lapangan segera memberi kesaksian nyata tentang apa yang sudah dilakukan Kang Deddy. Di media sosial, gerakan solidaritas rakyat tumbuh semakin besar, melampaui kekuatan propaganda elit. Seakan-akan setiap serangan, justru memperkuat ikatan antara Kang Deddy dan rakyatnya. Di tengah dinamika itu, Kang Deddy tetap meneguhkan filosofinya. Ia selalu berkata bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan alat untuk membahagiakan rakyat. Dalam setiap pidato, ia menekankan bahwa kemajuan bangsa tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang. Pembangunan harus berpihak pada mereka yang paling membutuhkan. Filosofi ini menjadi fondasi yang membuat rakyat semakin percaya bahwa dirinya tidak akan tergelincir oleh godaan jabatan. Generasi muda melihatnya sebagai inspirasi. Banyak mahasiswa dan pelajar yang menganggap Kang Deddy sebagai contoh nyata bahwa politik bisa dijalani dengan hati nurani. Diskusi-diskusi tentang politik kerakyatan semakin sering diadakan, dengan Kang Deddy sebagai pusat pembahasan. Ia tidak hanya mengubah citra dirinya, tetapi juga mengubah cara generasi muda memandang politik, dari sesuatu yang kotor menjadi sesuatu yang mulia jika dijalani dengan ketulusan. Meski begitu, Kang Deddy tidak pernah lupa mengingatkan rakyat agar tetap kritis. Ia selalu mengatakan bahwa pemimpin adalah manusia biasa, yang bisa salah dan hilaf. Karena itu, rakyat harus terus mengawal, bukan hanya mengagungkan. Pernyataan ini membuat banyak orang semakin hormat kepadanya, karena jarang ada politisi yang rela membuka diri terhadap kritik. Baginya, rakyat adalah cermin, bukan hanya pendukung. Perjalanan panjang perdebatan yang berawal dari satu momen di televisi, menjadi gelombang besar yang mengguncang elit politik, hingga melahirkan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Kang Deddy Mulyadi kini berdiri di persimpangan sejarah, apakah ia akan terus menjaga amanah rakyat dengan konsistensi, atau tergoda oleh politik praktis. Namun satu hal yang pasti, rakyat telah memilihnya di hati mereka. Dan selama ia tetap berpijak di jalan kerakyatan, perjalanan panjang itu akan terus diiringi doa, dukungan, dan cinta dari mereka yang paling ia perjuangkan. Itulah kisah lengkap perdebatan panas antara Kang Deddy Mulyadi dan Sahroni yang mengguncang publik. Dari momen bungkamnya Sahroni hingga filosofi kerakyatan Kang Deddy yang begitu menyentuh hati rakyat, kita belajar bahwa politik sejatinya harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua agar tetap kritis, peduli, dan selalu mengawal pemimpin yang benar-benar tulus berjuang untuk rakyat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.